Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudiawan Saputra, kelas A, baru semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Diplomatika Akuntansi. Nah, baik, kali ini kita akan membahas tentang pengantar perpajakan, yaitu seri KUP, NPWP, dan SPT. Oke, di pengertian KUP kita membahas tentang awal-awal dulu ya teman-teman. Nah, di sini adalah pengertian dalam ketentuan umum undang-undang tentang KUP, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, di sini kita akan membahas dulu mengenai konsep-konsep dari perpajakan, ya, pengertian-pengertian dari pajak itu sendiri sampai ke uh, anak-anaknya lah gitu. Nah, ini yang pertama di situ pajak. Nah, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang. Nah, kemudian yang kedua wajib pajak. Nah, wajib pajak ini singkatnya adalah wajib pajak orang pribadi atau badan. Ini teman-teman saya membahas tentang secara umumnya aja ya, karena memang penjelasannya cukup panjang. Nanti teman-teman bisa share di Google pengertian secara rincinya gitu. Kemudian yang ketiga ada badan. Nah, badan ini adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan. Kemudian ada masa pajak. Nah, masa pajak ini adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajaknya dalam suatu periode tertentu yang umumnya berlangsung selama 1 bulan kalender. Nah, biasanya 1 bulan kalender itu 31 Desember gitu. Biasanya kalau masa pajak. Kemudian lanjut ke 5 yaitu tahun pajak. Nah, tahun pajak ini adalah jangka waktu 1 tahun kalender. Nah, kecuali jika wajib pajak ini menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Nah, kemudian yang keenam ada namanya surat pemberitahuan atau SPT. Nah, surat pemberitahuan ini atau SPT yang kita sebut SPT ini adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak. Nah, pembayaran pajak, sorry. Nah, kemudian yang ketujuh ada namanya SKP, yaitu surat ketentuan pajak. Nah, surat ketentuan pajak ini teman-teman adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang. Jadi ada namanya SKP, ada surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang bagi wajib pajak yang terutang dan jumlah kredit pajak ataupun jumlah kekurangan dan kelebihan pembayaran pajak serta sanksi administrasi. Kemudian lanjut di situ ada pemeriksaan. Pemeriksaan ini adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional. Kemudian yang ke-9 adalah penagihan pajak. Nah, penagihan pajak ini adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajaknya, termasuk penagihan dengan surat paksa. Nah, 10 itu ada keberatan dan banding. Nah, ini terakhir ada namanya keberatan dan banding, teman-teman. Nah, keberatan ini adalah hak wajib pajak untuk mengajukan permohonan kepada otoritas pajak jika tidak setuju dengan keputusan pajak yang diterbitkan. Nah, ada namanya juga banding. Nah, banding ini adalah proses hukum lanjutan di pengadilan pajak jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan keberatan. Nah, nanti kita bahas apa aja kenapa wajib pajak itu bisa melakukan keberatan ataupun banding. Nah, baik, lanjut kita membahas tentang dasar hukum, ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu KUP. Dalam KUP ini, ada beberapa dasar hukum yang harus kita ketahui. Dasar hukum yang paling umum lah di dalam KUP ini. Yang pertama ada undang-undang utama, yang kedua undang-undang pendukung lainnya, ketiga ada peraturan pelaksana, yang keempat ada peraturan pemerintah, dan yang kelima ada asas dan prinsip hukum yang berlaku. Nah, di dalam undang-undang utama ini ada
dimaksud di situ adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Nah, ini kalian bisa cari di Google isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, karena memang kalau saya cantumin di sini agak panjang ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri tentang isi dari Undang-Undang Nomor 6 ataupun Nomor 28 ini. Kemudian di situ yang kedua, undang-undang pendukung lainnya. Nah, itu berisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, yaitu harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian di situ ada peraturan pelaksana. Nah, itu berisi peraturan Menteri Keuangan, yaitu PMK. Nah, itu adalah peraturan direktur juga di sana. Kemudian yang keempat, peraturan pemerintah. Nah, itu berisi PP nomor 74 tahun 2021. Kemudian ada berupa ancaman. Nah, ancaman yang dimaksud adalah prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Jadi, KUP itu adalah memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana pada prinsipnya berlaku untuk undang-undang pajak material seperti undang-undang PPH, undang-undang PPN, undang-undang PPN, dan undang-undang PPNBM. Artinya teman-teman, undang-undang KUP ini adalah undang-undang yang bersifat formil. PPH, agar undang-undang pajak material seperti undang-undang PPH, undang-undang PPN, undang-undang PPNBM ini dapat PPH, undang-undang PPN, dan undang-undang PPNBM. Kemudian adapun perubahan undang-undang KUP ini terdiri dari KUP pertama. Nah, ini KUP pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. Nah, ini KUP pertama, teman-teman. Nah, adapun perubahannya itu sebanyak 6 kali, teman-teman. Di situ perubahan pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang berlaku mulai 1 Januari 1995. Dan kemudian ada perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Nah, yang berlaku mulai 1 Januari 2001. Nah, sampai di kemarin pas kita COVID-19 terjadi perubahan lagi, yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Nah, kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, mulai berlaku tanggal 2 November 2020 sampai perubahan ke-6 di situ. Nah, pertanyaannya, kita pakai undang-undang KUP yang mana nih, teman-teman? Ada berapa banyak perubahan, jadi kita pakai KUP yang mana nih pada umumnya gitu. Nah, jadi sempat search di berbagai sumber. Jadi kita memakai perubahan undang-undang KUP itu, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Adapun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini dilakukan perevisian gitu. Ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Nah, kemudian perubahan ini mencakup revisi, di mana revisi itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP itu sendiri gitu. Nah, di dalam Undang-Undang KUP itu terdiri dari 15 bab dan 50 pasal. Nah, di sini teman-teman bisa cari isi dari masing-masing bab gitu. Bab 1 tentang apa sampai bab 15. Sampai ke pasal-pasalnya juga teman-teman bisa lihat di Google. Ya. Ada juga yang bilang isi Undang-Undang KUP itu ada 11 bab kalau nggak salah. 11 bab, ada juga yang bilang 10 bab dan 40 pasal. Nah, jadi saya sempat cari di berbagai sumber dan memang yang terbanyak ya, di sumber yang sempat saya search itu 15 bab gitu. Mungkin teman-teman ada tanggapan lain ataupun koreksi lain tentang bab dan pasal dari KUP ini, teman-teman bisa komen ya. Lanjut.
Nah, adapun tahapan wajib pajak, yaitu 4 tahapan wajib pajak berdasarkan KUP ini. Adapun tahap pertama, nah ini tahap pertama berupa NPWP atau NPPKP. Kemudian yang kedua ada catatan atau pembukuan, kemudian dilakukan perhitungan. Nah, setelah kita lakukan perhitungan, ada pembayaran, dan kemudian setelah kita pembayaran ada pelaporan. Nah, tahap ini biasanya kita lakukan sendiri teman-teman, karena memang sistem dari pajak kita di Indonesia ini menganut sistem self assessment system dengan pajak mandiri lah gitu. Kemudian ada tahap kedua. Nah, tahap kedua ini berupa pemeriksaan dan penetapan ataupun ketentuan pajak gitu. Nah, biasanya dalam tahap kedua ini Fiskus mengeluarkan SKP, yaitu surat ketetapan. Surat ketetapan ini kemudian lanjut ke tahap ketiga, teman-teman. Nah, di dalam tahap ketiga ini ada namanya kompensasi atau restitusi dan ada namanya penagihan pajak. Nah, berkaitan dengan tahap kedua tadi yang menetapkan tentang surat SKP. Nah, jika Fiskus mengeluarkan surat SKPLB ataupun surat ketetapan pajak lebih bayar, maka teman-teman ataupun wajib pajak bisa melakukan kompensasi ataupun restitusi gitu. Apa itu kompensasi? Jadi kompensasi itu adalah jika teman-teman membayar kelebihan gitu, kelebihan pajak ataupun mendapat SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan teman-teman bisa melakukan kompensasi. Artinya kompensasi teman-teman melakukan kelebihan pembayaran. Nah, kelebihan itu bisa teman-teman bayar di bulan depan ataupun tahun depan gitu. Nah, itu kompensasi. Nah, kalau restitusi itu ya pengembalian. Jadi teman-teman jika mendapat SKPLB lebih bayar ini, ya teman-teman bisa lakukan pengembalian uang gitu, pengembalian pajak yang teman-teman pajakkan gitu di Fiskus gitu. Nah, adapun teman-teman jika teman-teman dapat SKP KB, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, maka teman-teman bisa melakukan penagihan pajak gitu. Nah, bukan teman-teman yang melakukan penagihan pajak, maaf. Jadi Fiskus yang melakukan penagihan pajak. Nah, jadi misalkan teman-teman dapat SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, artinya teman-teman kan kurang bayar nih, pajaknya kurang bayar. Jadi ya Fiskus melakukan penagihan pajak atas kekurangan pembayaran tersebut gitu. Nah, bagaimana kalau tidak lebih ataupun tidak kurang pembayarannya, ataupun teman-teman dapat SKPN, surat ketetapan pajak nihil namanya. Nah, surat ketetapan pajak nihil ini berarti teman-teman ya tidak mendapatkan kompensasi restitusi ataupun penagihan pajak. Jadi teman-teman bayar pajaknya pas gitu kalau dapat SKPN nihil gitu. Nah, kemudian di dalam tahap keempat, yaitu tahap terakhir, ada namanya sengketa pajak. Nah, ini berkaitan dengan tadi pengertian di awal itu. Nah, ada namanya banding di situ. Dan ada namanya gugatan, ada namanya keberatan, ataupun peninjauan kembali. Nah, teman-teman bisa melakukan di tahap keempat ini. Nah, jika teman-teman tidak puas dengan hasil Fiskus, dengan hasil pemeriksaan Fiskus, teman-teman bisa melakukan keberatan, banding di sini ataupun peninjauan kembali.